Oke, setelah kita mendengar yang sejuk, datar gitu, kita mau dengar yang agak meliuk-liuk ya. Kita undang Arek Surabaya. Setuju nggak? Setuju ya. Yang satu Laksamana Muda Widiarto. Kita minta duet langsung dengan Kolonel Muhammad Suraji. Monggo, dengan berdua. Tapi karena kita ada 30-an lebih para pembicara, mohon berkenan agak disiplin. Jadi panitia titip pesan pada saya buat beliau berdua 7 menit. Nah kan. Kalau mau protes sama ya 7 menit. Kalau mau Bapak Sugeng. Oh 5 dan 7. Oke, saya tangkap. Mohon maaf. Nah, mau sulit dulu siapa 5 sampai 7 gitu nggak? Untuk rehat. Tahan dulu yang meriah kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para jenderal-jenderal, para laksamana-laksamana, para marskal yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Widiarto Vito Honasa. Top. Ketua FPPI DPD Jatim. Langsung saja saya lanjutkan pada intinya lah. Kiprah FPPI selama ini adalah bersama rakyat, yang mana situasi dan keadaan bangsa kita selama ini diadu domba. Perhatian kita dialihkan untuk hal-hal yang kecil-kecil agar para mafia oligarki bisa dengan leluasa menggalung sumber daya alam kita, sehingga 8 tuntutan FPPD ini salah satunya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mari kita perjuangkan dan kita kawan. 6 tahun FPPI sudah berdiri. Jatim kendaraan kinerja untuk membela rakyat, bangsa dan negara Indonesia dengan ikhlas tanpa pamrih kepada saudara-saudaraku bangsaku seluruh Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan kita sampai tujuan kita berhasil. Kita para pejuang kebenaran, jalan itu memang menanjak, sukar dan sulit. Surat Al-Balad 12. Jalan luarnya, jalan yang kita harus berusaha, kita terobos semua rintangan-rintangan, kita terobos semua rintangan-rintangan, pasti akan terlebih. Sekali layar berdoa, pantang kita pelihara dari Laksamana. Selamat untuk surat Al-Balad 12. Sekian dan terima kasih. FPP TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati para Bapak Jenderal, para Laksamana dan para Marskal. Sangat saya hormati sekali saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Rohmat Suraji, Kolonel Purnawirawan dari FPPI. Jujur saya grogi di depan bapak-bapak semua. Karena apa? Yang di ruangan ini adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak tersandera, orang-orang yang tidak pernah, mohon maaf, videonya diambil saat berhubungan seks ketika turun ke daerah. Ini yang membuat tersandera, bukan hanya uang. Ini pula lah yang mengendalikan para pejabat-pejabat kita semua tunduk, patuh dan loyal kepada mafia. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat sedih
bagaimana sumber daya alam kita digarong. Kita terakhir kami pantau logam tanah jarang 1 kapal saja, mungkin akan kami cek, kami dalami, senilai sekitar 63 triliun yang sekarang diproses di Batam. 1 kapal, padahal ini sudah saya dengar sekitar 12-13 tahun yang lalu. Ini sudah saya dengar. Makanya ketika saya masih aktif, tidak kuat rasanya di dada ini melihat bangsa saya yang sangat kaya mengais rezeki untuk makan saja. Seperti yang Bapak Senior sampaikan tadi, kami setuju lah bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Namun kita selama ini dihadapkan pada tembok yang begitu tinggi. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45, saya yakin hambatannya akan sangat besar. Apa itu? Ya tadi, untouchable hand itu mafia. Selama ini mohon maaf, kita lihat mahasiswa pun tidak pernah mendengarkan menggaungkan tentang mafia. Padahal mafia tadi yang mengendalikan. Kamu menteri ini, dukun ini. Bayangkan Bapak Presiden Prabowo sudah memerintah pembersihan tambang-tambang dan perkebunan ilegal, tapi tidak dilaksanakan. Pembersihan departemennya dianggap angin lalu. Ini kita dukung Pak Prabowo. Namun wakilnya, mohon maaf, alih-alih kok inilah undang-undang hampir seluruhnya dibelokkan. Undang-undang pertanahan, bagaimana intinya PP nomor 18 tahun 2001 itu tanah-tanah rakyat tidak diakui, dengan jilid tidak berlaku, dan akan dibutuh bank tanah, akan mudah mereka mengambil tanah kita. Dugaan kami dari kebetulan bapak-bapak Intel FPP, 90% tanah kita dikuasai. Padahal 1 kapal saja tadi kandungan 63 triliun. Jadi mohon, kami mengharapkan Bapak Presiden sebentar. Jadi menasionalisasi perusahaan-perusahaan penggarung negara. Saya membuat video itu adalah mengingatkan pada bangsa ini. Saya jadikan diri saya menjadi martir, masuk sel sampai 3 kali. Itu hanya mengingatkan kepada bangsa ini bahwa musuh kita mafia. Boleh kita mengejar jasa palsu, boleh kita mengejar korupsi, tapi mafia utamakan. Kami kira itu saya harapkan untuk Bapak Presiden yang sudah saya dan FPPI Bapak Sugeng mohon bisa menggerakkan massa. FPPI mempunyai organ seperti militer. Bagaimana melaksanakan sebuah operasi red amfibi pun bisa, namun kalau didukung rakyat, ini perlu dipikirkan ke depan. Namun semoga Bapak Presiden segera didukunglah oleh para Panglima TNI maupun Kapolri, apapun kebijakan Presiden dilaksanakan, khususnya mafia. Bagaimana undang-undang kita butuh dibelokkan sehingga kita, mohon maaf, mau berangkat ke sini aja susah, Bapak. Kami kira begitu, nggak panjang lebar kami sampaikan. Sekali lagi, nasionalisasikan. Saran kami berarti, dan yang kedua, mafia, musuh utama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Kami dikatakan mohon maaf dari kami seluruh arek-arek Surabaya. Bonek, harusnya hari ini saya mimpin demo. Turunin Gibran, turun Gibran, tanggap Adi Jokowi, FPI, Undang Rakyat, FPI
kasih. Mohon izin kami akan segera kembali ke Surabaya. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Bener kan kalau orang Surabaya bicara memang beda.